Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Prima Rizky Agustia dan Intan Fitria ingin menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah perilaku organisasional, yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, tujuan penciptaan manusia di muka bumi ialah untuk menjadi pemimpin. Kemudian, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari bagaimana bentuk tubuhnya, bukan dilihat dari apa agamanya, bukan dilihat dari apa bangsanya, ataupun seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memberikan inspirasi pada anggotanya dan menciptakan sosok pemimpin yang baru, sehingga itu menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Kemudian ada beberapa teori yang berhubungan dengan kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat kepemimpinan atau trait theories of leadership merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Kemudian ada teori perilaku kepemimpinan, merupakan sebuah teori yang menunjukkan bahwa kita dapat melatih orang-orang untuk menjadi pemimpin. Teori ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Contohnya ialah saat siswa diinstruksikan untuk menjadi imam dalam sholat fardu, ataupun saat siswa diinstruksikan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah upacara. Yang ketiga adalah teori kontingensi, menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadian dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai latar belakang adanya pemimpin. Yang pertama adalah teori genetik, merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa seseorang telah memiliki bakat kepemimpinan sejak ia dilahirkan. Yang kedua adalah teori sosial, merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa sifat kepemimpinan diperoleh dari sebuah pelatihan, pendidikan, atau adanya kesempatan. Yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ini merupakan sebuah perpaduan antara teori genetik dan juga teori sosial. Beberapa sifat kepemimpinan yang harus dimiliki pemimpin di dalam organisasi. Yang pertama, sebagai motivator. Pemimpin harus dapat memberikan motivasi terhadap anggotanya ketika organisasi atau perusahaan sedang mengalami under pressure atau under condition. Pemimpin harus memberikan motivasi kepada para anggotanya agar semangat juang anggotanya tetap terjaga. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Komunikasi merupakan hal yang terpenting. Jika komunikasi dijalankan dengan baik, kemungkinan besar tujuan dari organisasi akan mudah tercapai. Kemudian memberikan kepercayaan kepada bawahan. Sama hal dengan komunikasi, kepercayaan merupakan pondasi penting dalam organisasi. Tanpa adanya kepercayaan akan menimbulkan kecurigaan dan kerjasama pun tidak dapat dihasilkan dengan baik. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Tanggung jawab merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Jika terjadi kegagalan, maka pemimpinlah yang harus pertama bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Keterampilan pemimpin. 1. Keterampilan konseptual. Kemampuan ini menuntut pemimpin untuk dapat memandang organisasi secara utuh dan memahami keterkaitan antara satu bagian dengan lainnya. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Pemimpin menggunakan kemampuan ini dalam kepemimpinan organisasi untuk mendapatkan partisipasi dari bawahannya dan memberikan arahan dalam peraihan tujuan organisasi. Yang ketiga, keterampilan administratif.
Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yang keempat, ada keterampilan teknis. Pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, atau metode pada bagian tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan yang lainnya, agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil secara efektif. Berikutnya ada beberapa gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini menuntut karyawan untuk menuruti seluruh prosedur atau aturan perusahaan. Karyawan dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab dan tugas rutin yang diberikan perusahaan. Yang kedua, ada kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini dilandaskan dari kontrak kerja antara pimpinan dan calon bawahan. Kontrak yang merupakan perjanjian atau transaksi antara keduanya biasanya meliputi reward dan punishment. Yang ketiga, ada kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini biasa ditemukan di institut militer dan kepolisian. Model kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan organisasi pada pimpinan. Pemimpin mengatur segala peraturan dan aktivitas serta memberikan pengaruh tunggal. Yang keempat, ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik memberikan influence yang besar terhadap anggota atau bawahannya. Hal ini dikarenakan para anggotanya kagum terhadap pemimpinnya. Yang kelima, kepemimpinan melayani. Pemimpin organisasi dengan gaya kepemimpinan ini memberikan pelayanan atau membantu para anggota untuk terus berkembang. Yang keenam, kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, segala bentuk gagasan berasal dari bawahan atau anggota yang disampaikan kepada pimpinan. Hal ini dikarenakan pemimpin ingin melibatkan seluruh komponen dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional dalam organisasi menekankan pada kondisi atau kesiapan para anggota. Sejauh apa perkembangan dan kesiapan anggota dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Yang kedelapan, ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut delegasi. Dalam organisasi, anggota diberikan kebebasan dalam pelaksanaan aktivitas pencapaian tujuan. Anggota dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri di dalam organisasi. 9. Kepemimpinan tenang. Berbeda dengan gaya kepemimpinan karismatik, kepemimpinan tenang biasanya menggunakan kata-kata untuk menggerakkan anggotanya, meskipun belum banyak melakukan tindakan. Yang ke-10, kepemimpinan transformasional. Pimpinan dalam gaya ini menjabarkan visi misi tujuannya kepada para anggotanya dengan cara menarik minat. Pimpinan sangat memberikan motivasi besar terhadap anggota. Semangat pemimpin sangat mempengaruhi semangat para anggota. Selain itu, pimpinan sangat peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan anggota. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang apa itu kepemimpinan dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.